Halo Sobat Omnivora, kali ini saya akan membawakan alur film, seorang dukun yang melawan takdir, di mana dia akan membangkitkan jasad seorang pria tua. Namun semua rencana yang dia buat, ternyata justru di luar kendalinya. Dan seperti apakah kisahnya, langsung saja kita menuju ke alurnya. Cerita berlatar di Hong Kong, kisah akan menceritakan seorang aktor yang dulunya sangat terkenal bernama Siu Ho. Namun semua itu sirna, lantaran saat ini dirinya jatuh miskin, bahkan lebih parahnya istri dan juga anaknya pergi meninggalkannya. Saat ini dia sedang menyewa sebuah apartemen, yang nantinya akan dia gunakan untuk mengakhiri hidupnya, lantaran depresi akibat beban akan kehidupannya yang dia jalani. Sesampainya di sana, dia diantarkan seorang penjaga apartemen tersebut, yang bernama Paman Yin. Di sana Siu Ho mendapatkan ruang bernomor 2442, sebelum memasukinya Paman Yin mengetok pintu 3 kali, dan juga menyalakan dupa. Hal itu dia lakukan, untuk menyapa atau memberikan salam pada tempat tersebut. Kini Siu Ho bersiap menjalankan aksinya untuk budir, namun sebelum mengakhirinya dia mendengarkan pesan suara terakhir dari anaknya. Dan ketika tali tersebut telah menjeratnya, tiba-tiba muncul sosok misterius yang langsung merasuki tubuhnya. Dan bersamaan dari itu, datang seorang pria yang langsung menolongnya, dengan memotong tali tersebut. Kemudian pria itu membacakan sebuah mantra, untuk mengeluarkan roh yang merasuki tubuh Siu Ho. Dan pada akhirnya pria tersebut berhasil menyelamatkan Siu Ho dari kematian. Di malam harinya, Siu Ho mendatangi pria yang telah menolongnya, untuk mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkannya. Pria tersebut bernama Paman Yao, dia juga merupakan salah satu penghuni apartemen tersebut, dan dulunya dia merupakan seorang pemburu vampir, namun sekarang dia sudah pensiun, lantaran vampir di muka bumi ini sudah musnah. Kemudian Paman Yao beralih profesi menjadi penjual makanan di apartemen tersebut. Saat sedang berada di kamarnya, Siu Ho kembali meratapi nasibnya, di mana dia mengenang akan foto masa lalunya, saat bersama istri dan juga anaknya. Dan pada saat itu, di depan kamarnya terdapat seorang wanita bertingkah aneh yang bernama Fang. Ketika Siu Ho membuka pintu, Fang langsung pergi dengan rasa takut. Dari sini diketahui, bahwa kamar bernomor 2442 yang ditinggalinya, dulunya pernah terjadi kejadian tragis. Di mana dulunya ruangan tersebut pernah ditinggali Fang beserta suami dan ketiga anaknya. Namun pada suatu ketika di sana terjadi sebuah kejadian, di mana suami Feng tega memperkaos salah satu anak perempuannya yang kembar, sementara itu Feng hanya terdiam karena tak berani melawan suaminya. Kemudian salah satu saudara si kembar berani melawan dan menghabisi ayahnya, lantas setelah itu mereka berdua memutuskan untuk budir bersama-sama. Semenjak kejadian tersebut, roh si kembar menjadi penunggu ruangan yang ditinggali Siu Ho dan dia juga kerap menghantui para penghuni baru. Akibat dari kematian suami dan juga si kembar, kini Feng menjadi keterbelakangan mental, dan saat ini dia tinggal di gudang apartemen tersebut, ditemani anak ketiganya yang bernama Pak. Just hush, or I'll prick you. Sementara itu, di sana terdapat sepasang pasutri yang bernama Bibi Mui dan juga Paman Tung. Mereka merupakan penghuni paling lama di apartemen itu. Kemudian pada suatu malam, ketika Paman Tung sedang membuang sampah, dia tidak sengaja terpleset dan terjatuh dari tangga. Mendengar Paman Tung yang terjatuh, Bibi Mui segera ke sana dan bergegas membawa tubuh suaminya yang sudah tak sadarkan diri, ke dalam kamarnya. Mengetahui bahwa suaminya sudah tewas, Bibi Mui yang belum siap ditinggalkan sang suami tercintanya, lantas dia menemui seorang dukun yang tinggal di apartemen di sana, untuk dimintai tolong.
Di sana si dukun berkata, bahwa dirinya bersedia dan bisa membantu untuk menghidupkan Pamantung, namun harus dengan beberapa syarat. Yaitu jasad Pamantung harus dikubur tanah pada bak mandi dan juga harus berada pada ruangan yang gelap, kemudian jasad tersebut harus dilumuri darah burung gagak. Kemudian setelahnya dukun tersebut memberitahukan, bahwa jasad Pamantung akan kembali hidup setelah 7 hari, dan jangan membuka masker yang menutupnya sebelum lewat 7 hari. Di sini Bibi Mui bertanya, bagaimana jika ritualnya gagal? Si dukun menjawab, bahwa dia masih memiliki cara lain jika ritual yang pertama tidak berhasil. Cerita kembali pada Siuho, saat dia hendak masuk ke dalam apartemennya, tiba-tiba dia disergap si dukun. Kemudian dia membacakan mantra, untuk memanggil roh si kembar yang kemudian akan dia masukkan ke dalam tubuh Siuho. Sedangkan di samping itu, Paman Yau yang mendengar keributan, dia segera bergegas menuju ke sana. Melihat Siuho yang mengalami kerasukan, Paman Yau segera membantu si dukun. Setelah adu mekanik cukup lama, mereka berdua berhasil mengeluarkan roh si kembar dari tubuh Siuho, yang kemudian mereka mengurung roh tersebut ke dalam sebuah lemari yang dibacai mantra. Dari kejadian tersebut, Paman Yau memarahi si dukun, karena sudah menggunakan tubuh Siuho sebagai umpan, untuk menangkap roh si kembar. That cabinet can't hold him. Setelah tertangkapnya roh si kembar, kini Feng tidak merasa takut pada ruangan itu, dan ia bisa tinggal di sana bersama anak lelakinya. Kemudian pada suatu ketika, Paman Yin merasa curiga, karena belakangan ini dia tidak melihat Pamantung. Dan sebelumnya dia juga menemukan sebuah gigi emas yang diduga milik Pamantung, ditambah lagi cerita dari Feng, bahwa dirinya melihat Pamantung dihabisi oleh si dukun. Lantas dia segera menceritakan kejadian itu kepada Paman Yau, namun dia tidak mempercayai perkataan wanita gila itu. Demi untuk mencari tahu, Paman Yin mendatangi ke tempat dukun itu berada. Sesampainya di sana, ternyata Bibi Mui juga berada di tempat itu, kemudian dia mencoba memeriksa ruangan tersebut, namun tiba-tiba, Bibi Mui menghantam Paman Yin, sehingga membuatnya tewas. Hal itu Bibi Mui lakukan, lantaran dirinya tidak ingin orang-orang mengetahui tentang kabar meninggalnya sang suami, dan juga perbuatannya dengan si dukun. Karena yang sebenarnya, Paman Yau sendiri juga mempunyai rasa curiga. Kemudian dia menyuruh Pak, untuk mencari tahu di kediaman Pamantung, karena sebelumnya, Pak sering sekali mengunjungi di kediaman Pamantung. Kemudian dia segera mengantarkan Pak di kediaman Pamantung. Ketika berada di dalam sana, Bibi Mui memasukkan Pak ke dalam kamar mandi, yang tentunya di sana juga menyimpan jasad Pamantung. Ternyata sebelumnya Bibi Mui sudah melanggar sebuah perjanjian, di mana dia telah membuka masker Pamantung sebelum 7 hari, sehingga saat ini Pamantung berubah menjadi monster vampir yang sangat ganas. Dan selanjutnya inilah yang terjadi. Beberapa saat kemudian, Paman Yau mendatangi ke kediaman Bibi Mui, untuk mengecek keadaan Pak, karena setelah ditipkan di sana dia belum juga kembali. Sesampainya di dalam sana, Paman Yau sangat terkejut melihat tempat itu acak-acakan penuh dengan darah, ditambah lagi dia juga menemukan si dukun di tempat itu dalam kondisi sekarat. I made him. Di sini sang dukun mengungkapkan sebuah fakta kepada Paman Yau, bahwasanya yang telah menghabisi Pamantung adalah dirinya. Ketika Pamantung jatuh dari tangga, Pamantung sebenarnya masih bisa terselamatkan, namun dengan sengaja si dukun menghabisinya, yang disaksikan langsung oleh Feng. Kemudian si dukun memprovokasi Bibi Mui, bahwa dirinya bisa menghidupkan jasad suaminya yang telah tewas. Padahal yang sebenarnya, si dukun akan menciptakan sebuah vampir dari jasad Pamantung,
dan nantinya dia akan menggabungkan roh si kembar ke dalam jasad tersebut, sehingga nantinya dia akan menciptakan senjata vampir terkuat. Namun sayangnya, semua itu di luar perkiraannya, ternyata vampir itu justru di luar kendali si dukun. Kemudian si dukun pun tewas. Sedangkan di sisi lain, Feng saat ini sedang mencari-cari anaknya yang tak kunjung pulang. Ketika berada di sebuah ruangan, dia tanpa sengaja membebaskan roh si kembar yang sebelumnya pernah disegel ke dalam lemari itu. Di sini roh si kembar tidak menyerang ibunya, melainkan hanya mengikutinya. Dan ketika berada di sebuah lorong, Feng menemukan anaknya, namun di sini dia menyadari bahwa anaknya yang sekarang bukanlah manusia, melainkan menjadi seorang vampir akibat gigitan dari jasad Paman Tung. Kemudian Feng berniat membalaskan apa yang telah dilakukan kepada anaknya. Hingga pada suatu tempat, Feng menemukan vampir itu. Dengan penuh rasa amarah, Feng kemudian menyerang vampir itu, namun karena dia hanyalah manusia biasa, pada akhirnya Feng pun tewas di tempat. Dan bersamaan dari itu, Xiuho datang dan melemparkan sebuah api, sehingga membuat vampir itu terbakar dan tumbang. Namun setelahnya, roh si kembar merasuki tubuh vampir itu, sehingga vampir itu kembali bangkit dan mulai menyerang Xiuho. Dari pertempuran itu, Xiuho terluka parah, di sana Paman Yao segera menyelamatkannya, menggunakan penyembuhan kuno. Kemudian mereka menyusun strategi untuk mengalahkan vampir itu, di mana Xiuho sendiri akan berperan menjadi umpan, sedangkan Paman Yao akan mempersiapkan ritual dan juga alat-alat yang dibutuhkan. Dan ketika vampir itu datang, pertempuran sengit mereka berdua melawan vampir pun terjadi. Setelah bersusah payah, mereka berdua pun berhasil mengalahkannya. Vampir itu tewas terbakar bersama dengan roh si kembar. Kemudian diperlihatkan, kondisi mereka yang kelelahan setelah berjuang keras melawan vampir itu. Di akhir cerita diperlihatkan adegan seperti di awal film, namun semua berkebalikan dari kisahnya. Di mana di tempat itu terlihat tentram dan damai, di sana juga terdapat Feng yang tidaklah gila. Sementara itu, Paman Tung sendiri ternyata sudah meninggal sejak lama, sedangkan Xiuho sendiri tidak terselamatkan ketika melakukan aksi budir. Dari sini terungkaplah sebuah kesimpulan, bahwa semua kejadian dari awal film tersebut, itu hanyalah imajinasi dari Xiuho, ketika melakukan aksi budir, atau lebih jelasnya ketika dia mengalami sakaratul maut dari kehidupannya. Dan cerita pun tamat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam alur film ini, terima kasih dan sampai jumpa, salam pengangguran Indonesia.